tes. Jadi sudah dijawab oleh Mas Iwan di kolom chat. Dan ini juga ada pertanyaan kedua dari Mas Febri Febrian, kasus bidang pengembangan usaha Pemprov Bangka Belitung. Untuk keamanan data pemerintahan, apakah polanya sama dengan organisasi swasta? Karena ini menyangkut dengan data penduduk dan investasi. Ini juga terima kasih Pak Oto sudah membantu menjawab pertanyaan ini. Dan ini ada pertanyaan dari Prasato Rangga dari SMBR. Bagaimana cara kita mengukur tingkat keamanan IT di perusahaan kita dan strategi apa sebenarnya yang sebaiknya kita ambil agar perusahaan kita ini terhindar dari ancaman dari pihak luar? Apakah cukup dengan firewall atau dari antivirus saja? Boleh bisa diberikan kesempatan Pak Ono atau Pak Meli bisa menjawab. Silakan Pak Ono. Udah dijawab di chatting sih. Bu Meli dulu lah, Bu Meli, ntar saya tambahin. Pak Ono lah guru saya soalnya. Ya udah. Jawab sederhananya gini ya. Kebanyakan orang mikirnya teknologi buat solusinya, buat solusi keamanan teknologi. Padahal kalau kita lihat struktur keamanan itu ada 3 komponen besar ya, people, process, teknologi. Dan kita sering lupa pada 2 hal yang tadi, people, prosesnya. Dan kebanyakan serangan, jujur nih, sebagian besar serangan di 2 ini, people sama proses. Tadi ada phishing segala macam. Phishing kalau proses misalnya, orang boleh nggak masuk sembarangan ke, kalau ini bank ya, bank kan ada kantor di belakang tuh, orang bisa seenaknya kadang-kadang masuk ke belakang, ke office, back office. Nah itu kan bisa kacau semuanya. Jadi kalau kita pakai ISO 27001 itu untuk information security, atau 31000 untuk risk assessment segala macam, itu dievaluasi semua. Jadi saran saya sih kalau bisa, kalau waktu menilai jangan berpikir hanya teknologi. Jadi kalau mau jujur terus terang, solusinya bukan unmute. Jadi solusinya bukan firewall atau antivirus aja. Solusinya harus lengkap end to end, dan nanti ada proses PDCA, planning, plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Plan, do. Ini muter terus nih prosesnya. Itu yang dilakukan oleh ISO 27001. Itu jawaban singkat padatnya ya. Bu Meli ada tambahan silahkan. Setuju Pak Ono. Jadi yang paling penting memang people itu juga berperan ya. Jadi kadang kita tuh sangat mengandalkan teknologi, padahal balik lagi teknologi nggak bisa apa-apa. Kalau people-nya juga nggak menjaga, termasuk juga harus memastikan ya secara bisnis prosesnya juga harus dipastikan ya secara proses celah-celah mana yang kemungkinan akan masuk malicious itu attack gitu. Baik. Itu sih Mbak. Terima kasih Pak Ono dan Bu Meli. Oke, kita langsung lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Randy Saputra dari Aplikanusa Lintas Arta gitu. Pak Ono, apakah terjamin dengan menggunakan OS Linux sudah aman dari virus dan juga teman-teman lainnya? Ini sudah dijawab. Terima kasih Pak Ono. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pak Imsak Siregar dari PT Guroba Madani. Jadi ini pertanyaan mungkin untuk Mbak Meli gitu ya. Kami menggunakan kartu IoT yang digunakan untuk koneksi ke OH Meter PLN dengan server terpusat. Apakah dengan kartu IoT Telkomsel sendiri sudah memiliki security baik dari IP ataupun juga dari MSSDN atau nomor SIM yang ada? Oke, Mas Imsak dari Guma ya. Jadi kalau misalkan dari sisi mobile network sendiri, memang dari sisi Telkomsel kita sudah bisa memastikan security ya. Security artinya bahwa data pelanggan itu tidak keluar, bahwa traffic yang ada itu tidak akan keluar. Tapi yang tahu dalamnya trafficnya itu apa, bawa apa, itu Telkomsel nggak sampai harus karena balik lagi traffic itu adalah rahasianya dari corporate ya. Jadi memang secara ini Telkomsel menjaga dari sisi networknya, dari sisi bahwa traffic yang akan datang dari KWH meter sampai server itu adalah traffic yang benar-benar di-generate dari device gitu. Sedangkan isi trafficnya sendiri itu apa, itu Telkomsel tidak berhak, karena balik lagi itu termasuk dari bagian transaksi pelanggan ya. Kan kita tidak boleh
mengetahui apa yang dibawa dari traffic pelanggan sebenarnya itu. Nah, kalau secara security di mobile network kita sudah mengimplementasikan. Nggak cuma Telkomsel, di seluruh operator di Indonesia pun telah melakukan security. Tapi di paketnya itu yang harus sebenarnya kita jaga juga gitu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Meli. Nah, kita langsung lanjut nih ya, pertanyaan berikutnya. Tadi sudah sangat clear jawabannya. Dan ini mungkin pertanyaan dari Aldi Pratamasya dari Bank Mandiri Taspen. Ini juga sudah dijawab oleh Pak Ono di kolom chat. Jadi pertanyaan gini, terkait dengan penggunaan mobile banking dengan device yang terkonek di Wi-Fi. Apakah benar rumor bahwa ada kemungkinan user dan password kita bisa dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Kira-kira jika rumor tersebut benar, langkah dan tips apa yang kita lakukan gitu ya, apabila sudah terlanjur akses menggunakan Wi-Fi. Gitu. Ini sudah dijawab, dan kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya dari Aulia Rahman, PT Mitra Akses Globalindo. Jadi pertanyaannya, saya percaya bahwa no system is safe. Yang bisa dilakukan dari sisi kita hanya hardening, edukasi user, pencegahan, dan doa. Nah, pertanyaan untuk Telkomsel, apakah jaminan yang bisa diberikan dari penyedia layanan IoT jikalau terjadi kebocoran data yang disebabkan oleh celah atau bug dari perangkat IoT tersebut yang dimanfaatkan attacker ya, untuk Mbak Meli. Kalau untuk Kang Ono, apa tindakan kami sebagai pengguna yang datanya sudah terlanjur bocor seperti case Tokopedia, BPJS, pajak, dan lain-lain. Selain change password atau delete active session-nya, apakah cukup untuk mengaktifkan MFA dibilang bisa terhindar dari hack? Nah, itu dua pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Meli, kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu tentang jaminan yang bisa diberikan. Oke, Mbak, balik lagi ke konsep yang tadi ya. Kalau security itu sebenarnya adalah journey ya, bukan destination. Terus yang terlibat itu adalah people, proses, dan teknologi. Nah, untuk apakah ada jaminan untuk kebocoran data? Balik lagi, tidak ada jaminan karena ini banyak yang terlibat ya. Apakah people-nya, ataukah proses dari sisi corporate, ataupun teknologi dari sisi corporate juga. Nah, kalau di sini ditanyakan dari perangkat IoT. Jadi dari perangkat IoT sendiri, providernya itu siapa sebenarnya itu. Terus sampai ke sisi server itu banyak pihak yang sebenarnya terlibat. Nah, kalau dari standar Telkomsel sendiri, kita menjaga role kita, yaitu dari mobile network, dari traffic yang lewat di mobile network kita. Jadi kalau ditanyakan jaminannya ke Telkomsel, sepertinya nggak imbang ya, karena banyak pihak yang terlibat di sini gitu. Itu sih jawaban saya dari Mas Aulia ya, dari Mas Aulia. Baik, terima kasih Mbak Mel. Mungkin Pak Ono ya selanjutnya ya. Iya. Lanjut. Ini pertanyaannya susah gampang. Iya, Bu Meli bener. Jadi Telkomsel jaminnya di bawah, dan saya tahu 3G, 4G, 5G ini semuanya di-encrypt semua. Jadi kayak kita udah jalan, kalau kita pakai seluler Telkomsel dan teman-temannya itu semua traffic sudah kayak masuk VPN sih sebenarnya. Karena kita nggak bisa nyadap di tengah jaringan Telkomsel, itu nggak bisa. Nah, yang jadi masalah adalah di layer aplikasinya nih. Aplikasi yang kita pakai. Kalau ada yang misalnya tadi contoh PLN, KWH Meter PLN. Kalau ada hacker bisa dapetin, dia bisa akses ke dalam KWH Meter PLN dan dia bisa tahu codingnya segala macam, ngerubah di situ, nah bisa kacau tuh ceritanya. Dan itu bukan tanggung jawab operator sih sebenarnya, karena itu udah traffic di atasnya udah punya PLN. Nah, tadi pertanyaan kalau misalnya, jadi urusannya bagaimana caranya si corporate itu bisa menjaga keamanan si device-nya langsung waktu dia ngirim data tadi ya. Apakah nanti berbentuk QR code? QR code kan juga bukan urusan Telkomsel sih sebenarnya. Jadi itu aplikasi kita, jadi kita harus jaga di situ. Jadi PR-nya lumayan gede juga sih buat corporate untuk jaga supaya data yang masuk bener. Kalau Telkomsel tadi kalau saya udah ngelihat dashboardnya itu oke, itu jaringan banget tuh.
Tapi aplikasi Telkomsel nggak bisa masuk nih karena itu emang wilayahnya si corporate. Jadi kita punya PR sebagai corporate buat mengamankan itu semua. Nah, eh, ngamanin itu kalau ini yang bertransaksi manusia ya kita tahu ada masalah two factor authentication apa segala macam. Nah, kalau sampai terjadi kejadiannya seringkali ini istri saya udah kena juga soalnya. Kalau kejadian nanti prosedurnya adalah misalnya kita harus bikin kronologis, lapor ke polisi dan istri saya dimarahin sama polisi waktu itu karena udah tahu ini berbahaya lu kerja juga transaksi, padahal dihack itu toko online-nya nggak usah disebutin, toko online dihack akhirnya duitnya ketransfer ke hackernya langsung. Dan ini operator nggak ada urusan sih sebenarnya, itu benar-benar di aplikasi di toko online yang urusannya. Nah, kalau duitnya udah ketransfer nggak bisa diapain sih. Kalau bank ada rahasia bank supaya memang duit nggak bisa ditransfer. Jadi kita harus mau nggak mau sih jujur harus menjaga diri. Kita sebagai corporate harus menguatkan pertahanan supaya aplikasi kita aman. Jalan sudah dijaga oleh teman-teman operator Telkomsel dan teman-temannya, cuman aplikasi tetap harus kita jaga. Nggak bisa semua ngandalin ke operator, nggak bisa. Harus sih ini yang kerja. Mudah-mudahan saya udah jawab sebagian besar ya. Lupa yang ditanya apa aja soalnya. Punten Bu Indah, Bu Meli, mangga. Baik, Pak Ono. Yang ini Pak, yang tindakan sebagai pengguna gitu, tips and trick kalau sudah terlanjur bocor katanya, kalau datanya seperti yang phishing kemarin yang pajak gitu. Waduh. Apa langkah-langkahnya seperti apa nih? Selain kita ubah password atau mungkin kita delete active sesinya, atau cukup dengan mengaktifkan MFA? MS Apakah bisa? MSE apa ya? MSE ya? Nggak tahu saya. MSE teh naon? Parah gue. MSE-nya saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau kejadian kita perlu bikin laporan, terus ngerubah semua password emang harus dirubah ya. Password jangan nggak dirubah. Password segala macam kalau bisa dirubah, semua autentikasi kalau bisa dirubah periodik sih. Sebaiknya kayak gitu. Teorinya seperti itu. Yang jadi masalah bisa nggak kita nginget password yang kita rubah. Yang MS itu nggak tahu. Oh, multi itu kali ya? Multi-factor authentication. Ya. Sebaiknya itu diaktifin, multi-factor authentication. Ya, siap. Cuma kalau udah kejadian rese, parah. Cuman kalau mau jujur, ya. Ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ono dan Mbak Meli. Ini ada masih sama juga dari Pak Imsa Siregar dari Goroba Madani. Itu bagaimana caranya kalau ada phishing yang mengelabui sehingga kita tidak mengetahui sudah terjadi kesalahan dalam membuka atau klik dari salah satu link web yang kita inginkan. Sama kayak tadi sih sebenarnya jawabannya. Ada ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oh, ini juga udah dijawab. Itu Pak Ono udah bantu jawab di kolom chat dari Widiardana dari Degan Technowave. Jadi Pak Ono ini MITM via Wi-Fi, apakah bisa diminimalisasi dengan menggunakan VPN? Ini udah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saking banyaknya ya dan antusias dengan materinya Ibu Meli dan juga dari materinya Pak Ono ya. Dari Iksan Darmawan gitu, dari PT Kualita Indonesia. Saat ini gitu ya, kami memakai NB-IoT untuk project di end customer. Tapi kami ada kesulitan jika lokasi merchant ada di basement dan lokasi yang ada di pinggiran kota. Jangankan sinyal 4G dan kebanyakan 8G gitu ya. Bagaimana Telkomsel mengatasi hal tersebut, Mbak Meli? Silakan. Oke, ini dengan menggunakan NB-IoT ya. Sebenarnya kalau NB-IoT selama dia ada 4G dan di basement itu bisa nembus malah NB-IoT. Nah, permasalahannya ternyata 4G aja nggak ada, sinyal E aja tidak ada. Nah, ini balik lagi kayaknya Mas Iksan coba hubungi AM-nya ya, hubungi AM-nya untuk masalah ini ya, gitu. Oke, baik. Pasti dimaksimalkan ya, Mas Iksan, untuk layanan NB-IoT-nya bisa berjalan dengan baik gitu, terutama untuk coveran sinyalnya. Dan ini juga pertanyaan berikutnya dari Pak Erwin dari PT Guma. Selamat siang Pak Ono.
Populasi kartu aktif IoT PT Guma sudah mencapai 37.544 di Jasper. Bagaimana security dari Telkomsel sehingga informasi data di Jasper dapat terjamin keamanannya? Ini juga sudah dijawab oleh Enggak, Pak Ono ya di enggak itu yang chat. jawab Telkomsel saya bilang. Saya nggak Oke, bisa jawab. boleh. Kan Jasper teu ngarti orang Jasper teh naon. Kalau dari Kak Meli silakan untuk Oke, Mas Erwinnya Erwin. dari Guma. Untuk di Jasper sendiri, jadi kita memang di Jasper kita tidak ada data yang tersimpan sebenarnya. Jadi Jasper itu memang cuma menghitung berapa data yang dikonsumsi dan pengubahan dari status SIM card. Jadi secara security kita jamin ini sangat secure ya, karena kita pakai standar security dari Telkomsel juga, dan ini terjamin kok Mas, jadi nggak perlu khawatir gitu. Jadi dari mobile network sendiri secara standarisasi GSMA juga kita sudah sangat secure ya, traffic kita juga di encrypt. Nah kalau di Jaspernya sendiri itu memang tidak ada data yang disimpan, datanya cuman counting ya, counting berapa mega sebenarnya yang dipakai, seperti itu sih Mbak Indah. Oke, baik Mbak Mel, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan berikutnya, ini mungkin ini akan lebih fokus terkait dengan IoT Sphere ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dari Pak Imsak Siregar dari Guroba Madani, apakah IoT Sphere ini dengan MDM bisa dikolaborasikan untuk menggunakan dalam koneksi pekerjaan? Dan bagaimana dengan security-nya? Apakah tetap lebih aman atau lebih memudahkan orang lain untuk melakukan hack? Lebih powerful ya, ada 2 MDM sama IoT Sphere. Sebenarnya Mas Imsak ya, untuk penggunaan sendiri cukup IoT Sphere, karena IoT Sphere itu sudah sampai end device protection. Jadi daripada dua investment atau 2 OPEX, mendingan 1 OPEX saja, karena itu sudah mencakup dari MDM sendiri gitu. Masih pertanyaan yang sama juga katanya. Ini sebelumnya Pak Imsak itu hanya mengetahui tentang Telkomsel IoT, dan sekarang ada IoT Sphere. Apakah produk ini sama atau ada pembedanya? Gimana Mbak Meli untuk menginformasikan? Oke, Mas Imsak, untuk Guroba Madani ini pelanggan kita ya, kartunya banyak juga. Kita memang ada IoT Smart Connectivity. Lalu kemudian kenapa ada IoT Sphere? Balik lagi, ini kita validasi ke market ya. Kita lihat juga dari research. Kita validasi service ini sudah hampir 2 tahun. Jadi kita tahu apa aja yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh pelanggan corporate kita. Nah, IoT Sphere ini adalah varian dari service IoT yang kita tawarkan untuk membantu bisnis rekan-rekan sekalian tanpa harus investasi besar di awal, karena pricingnya relatif murah. Dan ini saya pernah ngitung efisiensinya, efisiensi yang sangat minimum ya, untuk investasi yang sangat minimum. Dengan layanan kita yang advance itu bisa efisiensinya itu dengan depresiasi 3 tahun kemarin itu lebih dari 30%. Jadi sebenarnya tanpa investasi, tanpa harus ada tender, biasanya harus ada tender, implementasi itu biasanya implementasi aja bisa makan 6 bulan lebih. Nah, kita menawarkan cepat dan tetap secure gitu. Oke, itu tadi jawabannya Bu Meli. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Adi Kusumo dari BPI Infom Berlian Mustika. Apakah IoT Sphere ini termasuk white listing? Kemudian bagaimana cara itu mengenali atau mengklasifikasi mana yang good, mana yang bad? Dan kemudian apakah ada AI atau ML yang melakukan screening tersebut? Oke, jadi ini pertanyaan dari Infocom dari Mas Hadi. Oke, Mas Hadi, untuk yang layanan IoT Sphere ini memang kita ada ini wajib juga. Nah terus gimana sih bisa mengklasifikasikan? Balik lagi, setiap layanan security biasanya ada database masternya. Nah
gimana bisa ngenalin ini bad atau good, kita lihat aja dari traffic yang ada itu, ini akan mengalami deep packet inspection, jadi bisa dilihat traffic ini apakah ada yang nunggangin apa enggak. Nah, tahunya yang nunggangin apa enggak dari database. Jadi kenapa salah satu yang kita selalu gaungkan adalah kita terkonek dengan database malware, malicious, virus seluruh dunia, dan itu yang paling update. Jadi ketika mengenali yang menunggangi ini ada di database, berarti ini adalah attack yang harusnya difilter sehingga traffic yang lewat itu adalah traffic yang bersih. Itu. Oke, baik. Nah, ini juga beberapa pertanyaan sudah dijawab ya untuk AI atau LLM untuk melakukan ini AML. Ini luar biasa sekali antusiasme gitu ya, ada Pak Ono dan juga Pak Meli dengan 3 menjawab pertanyaan. Ini juga dari Pak Ahmad Ismi dari PT Semen Batu Raja. Apakah dengan menggunakan IoT Sphere ini sudah comply dengan ISO 27001? Iya. Iya, ini ISO yang untuk security ya. Iya. Kita sudah comply dengan ISO 27001. Jadi sebenarnya secara Telkomsel pun sudah comply Mbak Indah untuk ISO 27001. Boleh saya tambahin, Bu? Ini kayaknya pertanyaannya gini, pertanyaan dari Pak ini tadi Pak Ahmad Ismi itu gini. Kalau saya pakai IoT Sphere, apakah saya comply sama ISO 27001? Makanya saya kasih komentar kayaknya enggak deh. Maksudnya Telkomsel comply. Tapi kalau kita pakai ISO IoT Sphere, ya kita juga harus diaudit sendiri. Jadi si corporate harus diaudit sendiri, iya. Iya, nggak bisa pakai IoT Sphere langsung comply, ya enggak lah. Oh, saya pikir di Telkomselnya, Pak. Oh iya, kalau itu diaudit sendiri, Pak. Baik, terima kasih Pak Ono untuk konfirmasinya ya. Nah, ini ada pertanyaan, ini pertanyaan terakhir juga dari Pak Nur Hidayat dari PT Pusri. Apakah layanan IoT Sphere ini hanya untuk layanan 5G? Dan ini apakah ada perlindungan seperti IPS untuk melindungi device? Oke, IoT Sphere ini bisa dipakai di di teknologi mana aja, selama dia pakai SIM card Telkomsel IoT. Jadi balik lagi, selain device-nya apa aja, teknologinya bisa apa aja, nggak harus 5G, Pak. Nah, kemudian apakah perlindungan seperti IPS untuk melindungi device? Di IoT Sphere salah satu fitur yang kita tawarkan adalah End Device Protection. Kita ada fitur itu untuk melindungi device. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Ono? Ya, kayaknya IPS naga-naga perlu dilakukan oleh customer. Balik lagi orang ya Pak, people ya. Bukan, maksudnya gini, maksud saya gini. Kalau trafficnya encrypted, maksudnya pakai SSL segala macam, kan Telkomsel nggak bisa lihat ya. Yang bisa lihat adalah server si customer. Jadi kalau Telkomselnya nggak bisa lihat traffic, ya kepaksa kita pasang IPS-nya atau IDS-nya di customer langsung sih. Jadi customer yang harus pasang sendiri, karena Telkomsel nggak bisa lihat. Itu maksudnya sih. Iya, ya kebetulan dengan IoT Sphere ini ada End Device Protection sih Pak. Oh ada, oh ya udah, enak dong hidupnya. Ya sip. Karena enak kan hidupnya rekan-rekan. Saya pikir nggak ada, ya udah, oke, siap. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Ono dan juga Ibu Meli ya untuk sesi Q&A tadi 15 pertanyaan. Sudah dijawab juga lewat chat, sudah dijawab langsung gitu dan juga berdiskusi. Jadi untuk sesi Q&A kita tutup. Mungkin di akhir sesi Q&A ini kami silakan Pak Ono juga Bu Meli ya, kira-kira memberikan closing statement lah untuk acara FGD kita hari ini. Silakan, bisa dimulai dari Pak Ono. Oke, terima kasih banyak. Dari saya sederhana aja nih. Keamanan kalau bisa diseriusin banget, karena ini menyangkut kepercayaan trust. Kalau sampai pelanggan atau customer kita sampai kehilangan kepercayaan sama layanan yang kita berikan, kita bisa bubar urusannya.
Jadi kalau bisa ini diseriusin, ini bukan sekedar teknologi, ini masalah manusia, proses atau manajemen, jadi bukan hanya teknologi aja. Dari saya itu mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa belajar, bisa meningkatkan keamanannya supaya kita bisa hidup bahagia lah. Sekian dari saya, kembali ke Mbak Indah dan Bu Meli, monggo silahkan. Terima kasih Pak Ono. Itu tadi ya untuk closing statement-nya. Silakan untuk Bu Meli. Oke, ya melengkapi dari Profesor Ono ya tentang security. Jadi security itu balik lagi bukan destination, dia journey. Jadi journey itu pasti banyak hal-hal yang harus disiapkan, baik dari resource-nya, baik dari teknologinya, baik dari prosesnya. Dan kita belajar dari situ ya, banyak hal yang memang sebenarnya attack itu bikin hidup manusia susah. Pertama, datanya bisa hilang, handphone tiba-tiba nggak bisa dipakai, terus tiba-tiba juga data bocor, yang kita benar-benar menjaga, belum tentu orang lain tuh menjaga. Jadi bisa jadi people dari satu sisi menjaga, people yang lainnya tidak menjaga. Hal itu juga jadi celah attack. Ini yang harus benar-benar dijaga. Dan balik lagi, teknologi itu mensupport untuk masalah security dari internet akses kita. Nah, teknologi nggak bisa jalan tanpa people, dan people juga harus tahu jalannya gimana lewat proses. Jadi semua itu sebenarnya terlibat. Dan untuk IoT Sphere ini kita sudah validasi selama 2 tahun, kita sudah riset 2 tahun. Mudah-mudahan layanan ini bisa dipakai oleh Ibu Bapak sekalian, karena balik lagi untuk security selain investasinya mahal, tapi manfaatnya sebenarnya besar, dan Telkomsel menawarkan investasinya nggak mahal, tapi manfaatnya sama besarnya. Tuh. Sekian dari saya Mbak Indah. Baik, terima kasih Bu Meli. Itu tadi ya pesannya bahwa jangan ragu untuk berinvestasi gitu untuk security gitu. Ini kita perlu untuk meningkatkan awareness di perusahaan kita masing-masing ya untuk Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini. Baik, Ibu Meli dan juga Pak Ono dan juga Bapak Ibu yang hadir, mungkin bisa on cam, kita akan foto bersama untuk acara hari ini, dokumentasi untuk foto bersama. Silakan untuk on cam, dan untuk gaya pertama kita gaya tersenyum gitu ya, memberikan senyum terbaik kita untuk IoT Sphere ya. Silakan untuk panitia, kita bisa ambil dokumentasinya. Baik, kita countdown ya untuk dokumentasinya. Silakan untuk on cam semuanya, berikan senyum terbaik. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Dan untuk gaya kedua nih, gaya Telkomsel. Gitu Bapak Ibu ya, silakan logo Telkomsel yang baru untuk buka semua peluang. Oke, silakan tersenyum. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk sesi foto bersama. Dan tadi sudah foto-foto, sudah Q&A. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Ono dan juga Ibu Meli. Semoga sehat selalu dan jangan tetap setia dan tetap mampir gitu ya, tetap memberikan informasi setiap FGD yang ada gitu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk di sesi ini, sesinya sesi bagi-bagi hadiah ya. Tapi kembali Indah mengingatkan gitu ya, untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini silakan untuk mengisi form survei. Ini kita tampilkan kembali.